Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kurma yang semoga dirahmati Allah. Dalam sebuah kisah Israiliyat disebutkan ada seorang yang berdoa selama 70 tahun, atau dalam riwayat yang lain disebutkan 40 tahun. Dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sama selama kurun waktu tersebut, dan belum juga dikabulkan. Hingga suatu ketika dia bermunajat kepada Allah, berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, Engkau Maha Suci. Maha Suci Engkau bila Kau belum mengabulkan doa hamba-Mu ini, karena memang hamba-Mu ini zalim. Pantas kalau Kau tidak mengabulkan doa hamba-Mu ini, karena memang hamba-Mu zalim." Dan tidak berapa lama setelah orang ini berdoa dengan kalimat tersebut, kemudian Allah mengabulkan doa orang tersebut yang telah ia panjatkan selama 70 tahun. Dan orang ini menjadi heran, hingga kemudian dia mendatangi seorang alim pada masa itu, dan kemudian dia menceritakan kisahnya tersebut. Dan kemudian si alim ini mengatakan bahwa kalimat orang tersebut, kalimat yang terakhir yang dia katakan, "Aku ini orang zalim ini, pantas bila tidak dikabulkan doanya ini," dikatakan oleh si alim ini bahwa ucapanmu itu lebih baik dari doamu selama 70 tahun. Ini memang kisah Israiliyat, bukan hadis Nabi. Tetapi dalam hadis Nabi, dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang terkenal, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, doa dzunun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa dzunun ketika beliau berada, dzunun yang dimaksud dzunun ini adalah Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Beliau berdoa dengan doa tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku ini orang yang zalim. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya, dengan kalimat tadi, dalam sebuah masalah, dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Hadis sahih dari riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalimat doa yang sama juga Allah abadikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-87, ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Yunus ketika beliau di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus adalah seorang nabi. Beliau seorang yang suci. Walaupun demikian, beliau tidak segan, beliau tidak malu untuk mengatakan dirinya, inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku ini orang yang zalim. Kalau Nabi Yunus saja bisa berkata demikian, bagaimana dengan kita? Lebih-lebih kita, karena kita ini dosanya sangat banyak sekali. Jauh lebih pantas kita untuk yang mengatakan ini kuntu minadz zalimin. Tapi anehnya, kadang kita berat untuk mengatakan demikian. Kadang kita berat untuk mengakui bahwa diri kita ini zalim. Karena setan menjadikan diri kita
memandang besar amal soleh kita, dan setan menjadikan diri kita memandang kecil dosa-dosa kita, sehingga kita kadang berat mengatakan ini kuntu minadz dzalimin, sehingga ini orang yang zalim. Pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa tadi, bahwa kalau kita ingin Allah mengabulkan doa-doa kita, maka hendaknya kita menghadap Allah dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan merendahkan diri di hadapannya. Akui saja kalau kita memang zalim, akui saja kalau kita memang banyak dosanya, banyak salahnya, dan semua ucapan itu kita disertai dengan rasa bersalah, dengan rasa takut, disertai dengan keinginan untuk bertobat, tekad untuk memperbaiki diri. Jangan kita malah merasa pantas, menjadi orang yang malah pantas doanya dikabulkan karena kita merasa orang yang baik. Hinakan diri kita di hadapan Allah ketika kita berdoa, dan sucikanlah Allah. Jangan salahkan Allah kalau Allah belum mengabulkan doa kita, karena mungkin salah satunya ada dosa-dosa kita yang kita belum bertobat darinya. Dan kurma pada kesempatan ini akan kami tutup dengan ucapan seorang ulama, Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullah, di mana beliau pernah berkata, apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, maka Allah akan menjadikan 3 perkara pada dirinya: faqih dalam ilmu agama, paham akan ilmu agama, yang pertama. Kemudian yang kedua, yuhud terhadap dunia. Dan yang ketiga, orang ini memahami aib-aib apa yang ada pada dirinya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba adh-dhama'u wa batalat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah, insyaallah.